panggilan nama. Ya. Namanya siapa? Namanya siapa? Gede siapa? Ya baik, Gede. Kebiasaan sebelum berangkat ke sekolah asalnya dari mana? Ya? Pasar Kemis ya? Sebelum berangkat ke sekolah, kebiasaan Gede di rumah sebelum berangkat sekolah ngapain? Mandi. Bagus ya. Ibu bekerja? Kerja. Bapak bekerja? Di rumah ada pembantu? Tidak ada. Berarti bekerja keras. Gede anak yang nomor berapa? Pertama. Adiknya berapa? Dua ya, berarti 3 ya. Nah, sekarang antara ibu dan bapak pulang kerja jam berapa? Malam. Kalau Gede pulang sekolah jam berapa? Sore. Sampai di rumah ketemu siapa? Adik ya. Bagus. Berarti koordinasi dengan keluarga bagus. Kita tepuk tangan ibu dan bapak. Pertanyaan Ida, apal nggak Pancasmah yang keempat? Ya. Apa? Coba sebutkan. Ya. Ya. Berarti hafal ya, memang. Curhat ini. Boleh nggak kita membuka? Jadi yang mohon yang di belakang diperhatikan ya. Mohon maaf ya. Karena sebenarnya tadi ide Niki Putra Tiang. Karo kami yang pertama mengucapkan terima kasih kepada guru-guru di Pasaman. Ide bisa lolos di Universitas Udayana. Kemarin sudah pengumuman di tanggal 13. Luar biasa. Ikut seleksi PDK. Jadi kebiasaan yang harus kita berikan keteladanan untuk adik-adik karena memang sekarang generasi Z dia sangat dekat dengan teknologi. Saking dekatnya dengan teknologi, HP itu tidak pernah lepas. Itu satu. Jadi lebih dekat. Maka ini orang tua harus bisa memberikan keteladanan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau sudah tidur susah dibangunin. Nah, jadi untuk masalah disiplin itu memang perlu kita berikan keteladanan. Jadi kebiasaan yang harus kita bangun, kita berikan tanggung jawab. Kalau itu berikan tanggung jawab yang pertama harus ingat kepada leluhur. Jadi kalau setiap pagi disiplinnya itu adalah paturan kepada leluhur. Itu aja di Rong 3. Niko yang bisa kami sampaikan sehingga satu-satunya untuk adik-adik kita agar mereka menemukan jalannya sendiri yang harus kita terus bawa ke daerahnya itu bagaimana dia bakti kepada orang tua dan leluhur, karena itulah kunci mereka agar mereka bisa bertemu jalannya dengan baik. Mungkin itu saja. Tidak cukup hanya di Pasraman. Satu ibu-ibu yang sudah bertanya. Nanti siapa yang ibu-ibu orang tua? Ya. Nah. Tepuk tangan dulu semuanya. Ibu siapa? Oke, saya Ayu, perwakilan dari modul saya kelas 1 yang tadi Gaurap namanya. Kalau menurut saya itu sangat amat berpengaruh terhadap mental dan psikis anak. Dan juga tadi saya ingin menanggapi bagaimana kalau anak itu sangat amat tadi
apa? Lalu salah satu orang tua murid menjawab yaitu tidak bisa lepas dengan gadget. Dan itu menurut saya bukan kesalahan anak juga, tapi kesalahan di mana ada terletak anak itu di orang tua. Termasuk saat orang tua bertengkar pun, apabila di depan anak, itu kan anak juga kan akan merekam dan akan menilai mental dan psikisnya pun akan terganggu. Begitu juga dengan bermain HP. Mungkin anak ini serjang. Berdiri. Silakan berdiri, adik. Ya, terima kasih. Namanya siapa? Kelas berapa? Tidak main suami. Bagus, terus? Coba, tadi pertanyaannya boleh diulang? Lagi asik-asiknya main HP, kemudian dilarang atau tidak diperbolehkan oleh orang tua. Gitu. Apa reaksi kamu? Ya. Reaksi itu biasa aja. Biasa aja. Ya. Baik, biasa saja ya. Iya, palingan nanti saya gambar-gambar di buku biar ada ide. Ya. Ya baik, terima kasih. Belum jajah oleh HP itu sendiri. Orang tua pun sekarang sudah sambil masak main HP. Yang positif itu ditakuti oleh orang. Kalau negatif malah kepada siswa yang karena saja itu yang akan dilaksanakan penyucian. Tetapi yang paling pokok itu adalah setiap hari, karena langsung berubah tidak bermakna, gagal kita melaksanakan upanayana. Betul? Nah, untuk itu mulai hari ini bagaimana kita menyikapi untuk menjaga kesucian itu, untuk penyucian diri melalui dari ilmu pengetahuan. Nah, dibangunkan. Susah dibangunkan adalah kita berbuat santun kepada anak. Kita memberikan pembelajaran bagaimana supaya anak itu tertib, bangun. Nanti setelah itu berangkat ke sekolah, persiapan berangkat sekolah itu dicek. Jangan sembahyangnya hanya 6 bulan sekali. Ya, jadi tadi sudah dituntut oleh mampu daripada orang tua di dalam pelaksanaan upacara upanayana ini adalah diawali dari orang. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, menjaga emosional terhadap anak. Bagaimanapun juga kesalahan anak, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang kira-kira tidak wajar. Anak memang salah, tetapi beri mereka hukuman merupakan hukuman yang mendidik agar anak itu bisa mengerti, tapi bukan bertambah berani. Betul? Nah, terkait dengan itu sudah dibuatkan jadwal dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini penyucian ini adalah secara menyeluruh sampai ke pesraman khususnya pada hari Minggu. Nah, kalau itu sarankan bagaimana kita sebelum masuk ke pesraman diadakan kegiatan bersih-bersih di pura. Nah, ini merupakan salah satu dasar daripada penyucian. Ayo, orang tua tidak boleh protes. Anak saya di rumah tidak pernah saya suruh nyapu, tapi kok di pasraman malah disuruh nyapu dan lain sebagainya. Ya kan seperti itu. Tapi ini ibu dan bapak, ini adalah pendidikan. Bagaimana supaya mengajarkan supaya anak itu tahu. Bagaimana kita menyikapi setiap hari. Beri contoh. Ya, tentunya orang tua disiplin minimal setengah 5 pagi. Ya, minimal setengah 5 sudah bangun. Nanti setengah 6 sudah berangkat. Biar rata-rata